Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorta Melia dengan NPM 2170201020. Baiklah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi. 1. Sebutkan dan jelaskan 7 tradisi teori ilmu komunikasi serta contohnya. 7 tradisi ilmu komunikasi. 1. Tradisi psikologi sosial merupakan tradisi komunikasi yang memperhatikan pentingnya interaksi yang mempengaruhi proses mental dalam diri individu. Aktivitas komunikasi merupakan salah satu fenomena psikologi sosial seperti pengaruh media massa, propaganda, ataupun komunikasi antar personal lainnya. Tradisi ini memiliki fokus pada kajian perilaku sosial, individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, sifat, dan persepsi. Pada dasarnya, tradisi ini memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Dalam tradisi psikologi sosial terdapat 3 cabang besar, yakni perilaku kognitif dan biologis. Contohnya ketika kita sedang mudik lebaran, kepadatan penduduk, dan pengemis. 2. Tradisi sibernetika. Teori ini menyatakan bahwa suatu hubungan yang saling menguntungkan dalam unsur komponen yang ada dalam sistem. Tradisi sibernetika menjelaskan komunikasi sebagai sebuah kontrol. Ide-ide dari pokok teori sistem sangat berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap komunikasi. Teori sibernetika memandang komunikasi sebagai mata rantai yang menghubungkan bagian-bagian terpisah dalam satu sistem. Contohnya, dengan memberikan uang jajan yang lebih banyak kepada seorang mahasiswa dan dia menjadi lebih sering jalan-jalan dan ketika mahasiswa sering jalan-jalan akan sering pergi nongkrong bersama temannya. Dan tersebut akan terjadi dia akan sering jajan. 3. Tradisi semiotik. Tradisi semiotik berakar dari bahasa. Tradisi ini membahas hakikat simbol mengandung makna tertentu dalam proses komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu masyarakat untuk mengungkapkan ide-ide, makna, dan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Tradisi semiotik terbentuk atas 3 kajian, yaitu semantik, kajian yang menjelaskan bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. 2. Sintaktik, makna, kajian yang menghubungkan satu tanda dengan tanda lainnya. Artinya 2. Sintaktik, makna kajian yang menghubungkan satu tanda dengan tanda lainnya. Artinya sebuah tanda tidak dapat berdiri sendiri. 3. Pragmatik, mengkaji bagaimana tanda dapat membuat perbedaan dalam kehidupan manusia. Contohnya mengacungkan jempol kepada kawan kita yang berprestasi. Dalam hal ini, tanda mengacungkan jempol sebagai pujian dari saya dan diakui seperti itu baik oleh saya maupun teman saya yang berprestasi. Makna yang disampaikan dari saya kepada teman yang berprestasi, maka komunikasi pun berlangsung. 4. Tradisi retorika. Tradisi retorika menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses merancang satu pesan yang baik, sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif. Awalnya retorika berhubungan dengan konsep persuasi, sehingga seringkali dipahami sebagai seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Tradisi retorika memiliki 5 karya agung, yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Contohnya ketika seorang motivator mampu untuk membuat audiens yang ada di studio menjadi terkesan dengan apa yang disampaikannya. Dia pun menggambarkan suatu pesan dikomunikasikan kepada audiens sehingga audiens ikut langsung merasakan dengan jelas apa yang menjadi isi pesan tersebut. 5. Tradisi sosiostruktural. Komunikasi berlangsung dalam konteks budaya tertentu, maka dari itu komunikasi memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat. Tradisi sosiostruktural menunjukkan pemahaman makna norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam kondisi komunikasi.
Tradisi sosiostruktural memiliki jumlah sudut pandang yang berpengaruh, antara lain paham interaksi simbiosis, konstruksiumen, filosofi, bahasa, etnografi, etnomet, odologi. Contohnya, mindset atau pola pikir mengenai masyarakat Sunda yang mayoritasnya bersuara lembut dan peran. 6. Tradisi kritis. Tradisi ini berangkat dari asumsi yang memperhatikan adanya kesenjangan dalam masyarakat. Dalam proses komunikasi terdapat dominansi oleh kelompok tertentu yang membuat kelompok masyarakat lain lemah. Dengan demikian, komunikasi dilihat dari sudut pandang kritis. Contohnya ketika kita sedang mengomentari bahkan mentertawakan cuplikan iklan atau potongan film yang kita anggap terlalu berlebihan. Secara disadari atau tidak, kita sebenarnya sedang melakukan kritik terhadap ketidaksukaan yang disajikan. 7. Tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi mengamati kehidupan sehari-hari dalam suasana ilmiah. Tradisi ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki makna dan nilai-nilai yang dianut oleh dirinya sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadinya, contohnya, seorang wanita yang ditinggal ayahnya sejak kecil karena orang tuanya bercerai. Pengalaman buruk dengan ayahnya memberikan makna atau pengetahuan kepadanya mengenai bahwa pria itu jahat. Namun interpretasinya mungkin akan berubah ketika wanita itu menemukan pria yang sangat baik hati dan sangat memperhatikannya. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan model teori yang termaksud dalam analisis pesan, komunikator, efek, dan juga media. Model teori yang digunakan untuk menganalisa pesan adalah model teori komunikasi Laswell, yang merupakan salah satu model komunikasi linear atau model komunikasi satu arah dan merupakan model komunikasi yang sangat berpengaruh. Contohnya, melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi saluran kepada khalayak atau masyarakat, kepada siapa dengan pengaruh yang terjadi khalayak mendapatkan pesan terhadap calon gubernur, memilihnya atau tidak memilihnya. Kedua, model teori yang digunakan untuk menganalisa komunikator adalah model teori komunikasi Aristoteles. Adalah salah satu model komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Contohnya, ketika kita menyampaikan pidato di depan umum kepada khalayak ramai. Model komunikasi yang digunakan untuk menganalisa media adalah model komunikasi Sano dan Werfer. Direpresentasikan sebagai suatu sistem di mana sumber memilih informasi yang formulasikan dalam bentuk pesan. Pesan yang disampaikan dengan sinyal disampaikan melalui saluran kepada penerima pesan. Contohnya ketika ada orang yang menyampaikan informasi melalui media, model komunikasi yang digunakan untuk menganalisa model komunikasi untuk menganalisa komunikan adalah model teori komunikasi Laswell, yang merupakan salah satu model komunikasi linear atau model komunikasi satu arah yang merupakan model komunikasi yang sangat berpengaruh. Contohnya, ketika kita sedang mendengarkan seseorang berbicara atau mendengarkan pidato. Ketiga, model komunikasi yang digunakan untuk menganalisa efek adalah komunikasi Laswell, merupakan salah satu model komunikasi linear atau model komunikasi satu arah yang merupakan model komunikasi yang sangat berpengaruh. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.